Bisa dibilang ini adalah salah satu kamera mirrorless yang cukup worthy buat kalian beli untuk sekarang ini. Karena dengan catatan harga secondnya ini yang udah di bawah 10 juta. Inside Cam. Fujifilm X-T2, begitulah namanya ya. Walaupun kamera ini dikeluarin tahun 2016, tapi gue cukup setuju buat kalian yang mau beli kamera ini khususnya di tahun sekarang ya, 2021. Pertimbangannya adalah tentu soal kemampuannya ya, apalagi. Karena kalau soal desain sih, untuk Fujifilm menurut gue nggak ada masalah ya. Karena dari dulu mereka emang nawarin desain yang terkesan retro. Jadi ya dibilang ketinggalan zaman nggak juga, karena emang ciri khasnya kayak gitu ya. Tapi tentu harus gue bahas juga ya tampilan dari desain body kamera ini. Yang pertama aja misalnya banyaknya roda putar buat settingan di bagian atasnya ini. Totalnya ada 3 plus joystick juga. Yap, kalau dilihat dari tombolnya sih ini emang bisa dibilang kamera semi pro-nya Fujifilm ya. Nah, untuk soal bahannya kebetulan yang gue dapet ini adalah terbuat dari grafit perak. Jadi kayak jenis batu gitu. Jadi ya bikin kamera ini bobotnya agak sedikit lebih berat ya, sekitar 500-an gram lebih lah. Untuk bodinya aja ya, belum termasuk lensa. Warnanya juga retro banget, hitam silver. Tapi kalau yang warna hitamnya ini sih terbuat dari bahan kulit ya. Jadi walaupun berat dipegangnya, masih cukup aman karena dikelilingin sama kulit. Selain itu, tingkat keprofesionalan kamera ini juga ditunjukkan pada sebuah lubang slot memori yang udah menggunakan dual slot. Wah, kapan lagi ya kan dapet dual slot memori di kamera yang harganya itu di bawah 10 juta. Dan nggak sampai situ aja, port-portnya pun juga lengkap. Jack mikrofon juga ada 2, yang 3,5 mm sama yang 2,5 mm. Nah, tapi sayangnya untuk kamera-kamera keluaran lama dia belum menggunakan Type-C. Jadi itulah salah satu kekurangan yang dimiliki sama Fujifilm X-T2 ini. Tapi kalau buat gue sih nggak terlalu masalah ya. Selain bahannya serta desain yang unik, Fujifilm X-T2 ini juga punya pergerakan layar LCD yang bisa dibilang cukup langka ya. Selain bisa dikeluarin 45 derajat, dia juga bisa dibuka lagi buat pengambilan potret kayak gini. Yang nggak banyak sih, paling sekitar 30 derajat lah kira-kira. Udah gitu ukurannya juga cukup besar, 3,2 inci, tapi sayangnya emang belum touchscreen aja. Untuk jendela bidik, kamera ini juga nggak kalah baiknya. Dengan high resolusi real-time viewfinder elektroniknya, X-T2 ini punya jendela bidik dengan resolusi yang cukup besar, sekitar 2 juta piksel lebih, dengan rasio pembesaran 0,77 kali. Tapi sayangnya daya tahan baterai kamera ini masih bisa dibilang agak kurang. Menggunakan yang tipe NP-W126S dengan 1260 mAh, yang bisa diperkirakan bisa menghabiskan sekitar 350 foto dalam sekali charging penuh. Dan untuk pemindahan data, kamera ini masih sangat mengandalkan Wi-Fi. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang desain dari kamera Fujifilm X-T2 ini. Jadi kalau soal desain sih menurut gua emang nggak terlalu masalah ya, karena di seri X-T4 yang barunya aja itu desainnya juga masih ya mirip-mirip sama yang X-T2 ini. Padahal udah 2 generasi. Tapi jujur gue sendiri suka banget sama desain yang warna silver hitam kayak gini, khususnya yang berbahan grafit perak kayak gini ya. Selain kelihatan retro, kamera ini ya gimana ya, kelihatan kayak lebih mewah aja gitu ya tampilannya. Oh iya, dan enaknya di seri X-T2 ini dia gripnya juga agak dalam ya. Jadi bukan yang gripnya rata gitu, jadi ya dipegangnya cukup enak lah. Yaudah, mendingan sekarang kita lanjut bahas jeroannya aja. Sensor kamera ini bisa gue bilang standar ya, pakai yang beresolusi 24 megapiksel dengan tipe X-Trans CMOS 3, didukung pula sama prosesor canggihnya yang X Processor Pro, yang digadang-gadang bisa 4 kali lebih cepat dari model sebelumnya. Sebenarnya yang X-T4 pun masih yang menggunakan X-Trans 4, jadi bisa dibilang ya nggak terlalu ketinggalan jauh banget lah ya kalau soal sensornya. Nah, dengan kecanggihan sensor serta prosesornya, X-T2 ini jadi punya kemampuan 14 fps continuous shoot,
serta autofocus yang lebih modern kalau dilihat dari tahun keluaran kameranya. Dengan adanya eye serta face detect di kamera ini, kita jadi bisa ngambil gambar bergerak jadi lebih baik lagi, khususnya buat manusia ya. Di sini juga ada menu settingnya buat AFC yang bisa disesuaikan kecepatannya dengan objek yang mau difoto. Untuk film simulationnya sih standar ya, belum ada yang terbaru, jadi gue lebih sering pakai yang standar aja. Dan titik fokusnya sendiri juga cukup lumayan besar. Kalau di menu settingnya sini sih bisa sampai 325 titik autofocus. Atau mau pakai yang 91 titik AF yang punya kecepatan berbeda tentunya ya. Oke, lanjut ke kekuatan ISO-nya ini yang berkisar 200 sampai 12.800 dan bisa diekspand lagi ke 51.200. Yang dimana menurut gua ini udah cukup banget lah buat pengambilan low light untuk sekelas kamera X-T2 ini. Kalau di Fujifilm itu enaknya dia ada settingan buat shadow, highlight, kayak gini, terus dynamic range-nya juga. Jadi kayak bener-bener manual banget lah, tapi gampang kok nyetingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kemampuan videonya. Ya, walaupun kamera ini bisa dibilang lebih ke fotosentris, tapi kemampuan videonya nggak bisa diremehin. Bisa ngerekam maksimal 4K Ultra HD 30 fps atau Full HD 1080p dengan 60 fps. Mendukung juga bitrate tinggi 100 Mbps, dan kalau mau bikin slow-mo bisa pakai yang 120 fps high speed videonya. Nah, kalau soal kestabilan gambar sih emang agak kurang nih, karena dia belum ada body image stabilizer-nya. Jadi stabilizernya itu lebih diandelin ke lensanya ya. Tapi karena gua sekarang lagi punyanya lensa Viltrox 23mm f1.4 ini yang sepertinya tidak mendukung IS, karena gue pakai kamera ini ya emang bikin sinematik sih, tapi bukan video yang melainkan foto. Nah, jadi gimana racun dari gua kali ini? Jadi buat kalian yang lagi nyari kamera dengan harga atau budget di bawah 10 juta, ya kalian wajib banget pertimbangin kamera Fujifilm X-T2 ini. Tapi dengan catatan kameranya ini kondisinya second ya, bukan baru. Tapi kalau bisa nyarinya secondnya itu yang mulus banget ya, biar kayak apa ya, kayak baru lah kelihatannya gitu ya. Karena kalau untuk harga barunya sendiri itu masih lumayan tinggi. Nah, jadi selain punya desain yang kece dan juga mewah, kamera Fujifilm X-T2 ini juga punya kemampuan fotografi serta videografi yang bisa dibilang cukup mumpuni ya untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan lagi gitu ya. Kalau bisa gue bilang sih kamera ini cocok banget buat pengambilan foto sinematik. Dan bahkan sebenarnya nggak kalah juga ya sama Fujifilm yang keluaran terbaru kayak misalnya X-E4 atau X-S10. Ya paling bedanya cuma di touchscreen atau beberapa fitur lainnya yang nggak terlalu nggak terlalu penting banget lah istilahnya gitu. Jadi masih bisa dibilang beda-beda tipis aja. Walaupun perbedaan harganya ini cukup jauh. Sekian.